Baik, langsung saja kita ke awalan materi, yang dimana orang-orang sering menghadapi masalah keuangan mendesak dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan dukungan keuangan cepat. Meminjam uang dari orang lain adalah salah satu strategi populer. Keberadaan Rahan menjadi solusi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus terjerumus dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep Rahan juga diadopsi oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep Rahan sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme, dasar hukum, serta penerapannya dalam sistem ekonomi Islam. Lanjut ke pembahasan. Pengertian secara bahasa kata Rahan dalam bahasa Arab bermakna tetap, kekal, dan menahan. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab menyebutkan bahwa Rahan juga digunakan dalam ungkapan nikmatun rahina, artinya nikmat yang tetap dan lestari. Pengertian secara istilah, Rahan adalah akad menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, di mana barang itu dapat dijual untuk melunasi hutang apabila debitur tidak mampu membayarnya. Dasar hukum Rahan. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat fatwa DSN MUI. Selanjutnya adalah rukun dan syarat Rahan. Yang pertama adalah rahin, yang kedua adalah murtahin, yang ketiga adalah marhun, yang keempat adalah marhun bih, yang kelima adalah sigat. Kemudian syarat-syarat Rahan. Yang pertama, syarat bagi rahin dan murtahin adalah keduanya harus cakap hukum atau ahliyah. Yang kedua adalah syarat marhun atau barang gadaian. Barang tersebut harus bernilai, dapat diserah terimakan, merupakan milik rahin, dapat dijual, dan tidak sedang dalam sengketa pemilikan. Kemudian syarat marhun bih atau utang. Utang tersebut harus bersifat mengikat atau lazim. Kemudian ada syarat sigat, adalah bahwa ijab dan qabul harus jelas. Selanjutnya adalah macam-macam Rahan. Yang pertama adalah Rahan hiazi, yang kedua adalah Rahan tasjili, yang ketiga adalah Rahan emas, dan yang keempat adalah Rahan dalam perbankan syariah modern. Selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak Rahan. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban rahin. Yang pertama, rahin berhak mendapatkan pinjaman yang menjadi tujuan akad. Kedua, rahin berhak mengambil kembali barang gadaiannya setelah melunasi seluruh utangnya. Kemudian, rahin berhak atas kelebihan hasil penjualan barang gadaian apabila hasilnya melebihi jumlah utang. Kewajiban rahin meliputi dari yang pertama, melunasi utang, membayar biaya pemeliharaan barang gadaian, yaitu berupa ujrah, dan tidak menarik kembali barang gadaian sebelum seluruh utang dilunasi. Selanjutnya, dari hak dan kewajiban murtahin. Yang pertama, menahan barang gadaian hingga rahin melunasi utangnya. Menjual barang gadaian apabila rahin tidak mampu melunasi hutang setelah jatuh tempo. Kemudian mendapatkan pembayaran biaya perawatan barang gadaian berupa ujrah. Kewajiban murtahin meliputi menjaga dan merawat barang gadaian, tidak memanfaatkan barang gadaian untuk kepentingan pribadi tanpa izin rahin, mengembalikan barang gadaian kepada rahin setelah utang dilunasi, dan memberitahukan rahin terlebih dahulu sebelum menjual barang gadaiannya. Selanjutnya ada pemanfaatan barang gadaian. Jumhur ulama melarang murtahin memanfaatkan murhun tanpa izin rahin karena manfaat barang tersebut tetap menjadi hak rahin selama akad berlangsung. Ulama Hanabilah memberikan pengecualian khusus untuk hewan yang digadaikan, di mana murtahin boleh mengendarai atau mengambil susunya sebagai kompensasi atas biaya perawatan yang dikeluarkan. Selanjutnya, berakhirnya akad rahat. Yang pertama, pelunasan utang. Kedua, pembebasan utang atau ibra. Yang ketiga ada fasak akad atau pembatalan. Yang keempat, rusaknya barang gadaian. Yang kelima, jika rahin gagal melunasi pinjamannya pada tanggal yang ditentukan. Selanjutnya, implementasi Rahan di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia.
Yang pertama, pegadaian syariah. Pegadaian syariah berfungsi sebagai unit bisnis syariah yang berada di bawah PT Pegadaian atau Persero. Yang kedua, produk rahan di perbankan syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai produk berbasis rahan dalam pembiayaan murabahah untuk pembelian properti atau kendaraan. Bank syariah menerapkan akad rahan atas objek yang dibiayai sebagai jaminan pelunasan. Selanjutnya, perbedaan rahan syariah dan gadai konvensional. Yang pertama, dari aspek akad. Rahan syariah menggunakan kombinasi akad qard, ijarah, dan rahan berlandaskan prinsip syariah. Sedangkan gadai konvensional hanya menggunakan satu akad kredit yang disertai bunga. Kedua, dari aspek biaya. Rahan syariah menerapkan ujrah yang besarnya ditentukan oleh berat dan jenis barang gadaian, tidak terkait dengan jumlah pinjaman. Gadai konvensional menerapkan bunga yang proporsional dengan jumlah pinjaman. Yang keempat, dari aspek regulasi. Rahan syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI dan peraturan OJK berbasis prinsip syariah, sementara gadai konvensional diatur oleh regulasi umum perbankan dan perkreditan. Dan yang kelima, mengenai surplus pendapatan penjualan. Dalam hipotek syariah, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hipotek jika hasil penjualan hipotek melebihi kewajiban hipotek. Sudah sampai kita pada kesimpulan. Rahan adalah suatu perjanjian untuk menjadikan sesuatu sebagai garansi atau pinjaman yang dapat dijual untuk melunasi kewajiban jika debitur tidak mampu melakukan pembayaran. Landasan hukumnya disediakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muhammad SAW, latar belakang para ulama Islam, dan menurut syariah. Perjanjian rahan harus memenuhi standar tertentu untuk masing-masing dari 5 rukunnya, yaitu rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sigat. Seiring waktu, rahan telah mengambil beberapa bentuk seperti rahan higazi, rahan tasjili, rahan emas, dan sekarang sering digunakan oleh bank syariah dan pegadaian di Indonesia.